Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 menjadi sejarah krusial bagi Mataram Islam. Kerajaan yang sempat besar dan jaya itu terbelah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian ini memang mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan antara Pangeran Mangkubumi dengan saudaranya Pakubuwono II, kemudian berlanjut sampai Surakarta dipimpin penerusnya Pakubuwono III. Namun, peristiwa itu juga menandai Mataram Islam berada pada titik terlemah di tanah Jawa di hadapan kolonial Belanda. Mataram Islam menjadi dua poros, yakni poros Surakarta atau Solo dan poros Yogyakarta yang masing-masing berdaulat, tapi kendali kompeni semakin kuat. Kejayaan Mataram Islam di era Sultan Agung yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645 nyaris mengenyahkan kolonial Belanda alias kompeni VOC dari bumi Nusantara. Namun, kejayaan itu terus mengalami kemerosotan setelah ia wafat pada tahun 1645. Kekuasaan penerusnya, Amangkurat I, berakhir dengan kehancuran setelah keratonnya di Pleret diserang Trunojoyo. Ia bahkan harus mengungsi ke Tegal dan wafat di sana. Amangkurat II sebagai pengganti memindahkan keraton ke Kartosuro dan justru lebih tunduk pada kompeni sampai-sampai ia dijuluki Amangkurat Amral karena dekat dengan pejabat kompeni Admiral Spilman. Lalu Amangkurat III juga hanya bertahta dalam 2 tahun, yakni tahun 1703 sampai 1705, kemudian diganti pamannya Pangeran Puger yang dinobatkan kompeni sebagai Pakubuwono I setelah peperangan yang berdarah-darah. Pakubuwono I kemudian diganti putranya Amangkurat IV, lalu diteruskan Pakubuwono II yang semakin tak berdaya di hadapan kompeni. Harus menghadapi pemberontakan Mas Garendi dan keturunan Cina, Pakubuwono II terpaksa meminta bantuan kepada kompeni. Pakubuwono II yang sempat mengungsi ke Ponorogo karena serangan pasukan Mas Garendi ke Keraton Kartosuro, akhirnya memang bisa kembali bertahta. Ia kemudian memindahkan kerajaan dari Kartosuro ke Surakarta. Namun, ia harus membayar mahal kepada kompeni yang membantunya lewat perjanjian tahun 1743. Isi perjanjian itu, seluruh pesisir Jawa dikuasai kompeni dan kompeni yang menentukan pemilihan patih raja. Sejak itu, Mataram semakin lemah. Kekuasaan Mataram Islam semakin digerogoti kompeni. Ini membuat Pangeran Mangkubumi yang merupakan putra Amangkurat IV resah dan keberatan. Selain itu, Pakubuwono II ingkar janji soal hadiah atas keberhasilannya meredam pemberontakan Tumenggung Martapura di Grobogan. Semula, Pakubuwono II berjanji akan memberikan hadiah tanah seluas 3.000 karya kepada Pangeran Mangkubumi. Tapi atas saran Patih Pringgoloyo dan ditekankan penguasa kompeni Gubernur Jenderal Van Imhoff, akhirnya Mangkubumi hanya diberi tanah seluas 1.000 karya. Ini membuat Mangkubumi semakin kecewa. Dikisahkan, malam setelah Pakubuwono II dan Van Imhoff menandatangani perjanjian tahun 1743, Mangkubumi menemui kakaknya Pakubuwono II dan menyampaikan niatnya untuk keluar dari keraton dan tinggal di pesanggerahan Sukowati. Ada literatur yang mengatakan Pakubuwono II meminta Mangkubumi tetap tinggal di keraton, tapi ditolak. Perpisahan itu terjadi dalam suasana haru. Bahkan, meski ini isyarat bahwa Pangeran Mangkubumi akan melakukan pemberontakan, Pakubuwono II kemudian memberikan tombak Kiai Pleret kepada Mangkubumi. Literatur lain menyebutkan bukan tombak keramat itu yang diberikan, melainkan keris Kiai Joko Piturun. Inilah awal perlawanan Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono II dan kompeni.
Di penghujung kekuasaannya, Pakubuwono II yang khawatir kelangsungan keraton oleh pemberontakan Pangeran Mangkubumi yang didukung Raden Mas Said alias Sambernyowo menyerahkan kekuasaan kepada VOC yang diwakili pejabatnya Gubernur Jawa Van Hohendorp. Ini terjadi pada tanggal 11 Desember 1749. Raja juga menitipkan keselamatan seluruh keluarganya, termasuk putra mahkota Adipati Anom. Lalu, Pakubuwono II lengser dari tahta raja. Pada tanggal 15 Desember 1749, Gubernur Jawa dari VOC Van Hohendorp melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 3. Dengan perjanjian tahun 1749 dan pelantikan raja oleh wakil kompeni itu, maka Susuhunan menjadi vasal atau pengikut kompeni dan kedudukannya di bawah gubernur kompeni. Sebenarnya, Pakubuwono II kurang sreg Adipati Anom yang saat itu baru 16 tahun menjadi penerusnya karena terlalu muda dan memiliki penyakit mata. Namun, itu justru yang disukai kompeni karena mudah diatur. Hanya 5 hari setelah penobatan Adipati Anom, pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II tutup usia. Mendahului manuver kompeni, Pangeran Sambernyowo dan para bangsawan lain mendesak Pangeran Mangkubumi untuk dinobatkan sebagai Susuhunan. Saat Pakubuwono II dan kompeni menandatangani perjanjian pada 11 Desember 1749 di Keraton Surakarta, Pangeran Mangkubumi yang saat itu berusia 32 tahun dinobatkan oleh pengikutnya sebagai Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Mataram Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah. Penobatan itu dilakukan di desa Kabanaran. Sebab itu, ia juga populer disebut Sunan Kabanaran. Pangeran Mangkubumi terus melakukan perlawanan kepada Kasunanan Surakarta dan kompeni. Puncak kemenangan Pangeran Mangkubumi pada tahun 1752 setelah menaklukkan Surabaya dan Madura. Pada 11 April 1754, Van Hohendorp sebagai Gubernur Jawa diganti oleh Nicolas Harting yang bisa berbahasa Jawa dan tahu adat istiadat serta budaya Jawa. Sedangkan Gubernur Jenderal Van Imhoff sudah diganti oleh Jacob Mussel. Agar perang yang melelahkan berhenti dan kompeni bisa menguasai Mataram lebih baik, maka dirancanglah sebuah perjanjian perdamaian. Gubernur Jenderal Jacob Mussel kemudian mengutus Komisaris Hendrik John Abraham untuk menemui Pakubuwono III agar bersedia berbagi kekuasaan dengan pamannya Pangeran Mangkubumi. Karena Surakarta Hadiningrat sudah lemah, maka Pakubuwono III tidak punya pilihan lain selain menerima usulan itu. Pada tanggal 12 September 1754, Harting bertemu dengan Pangeran Mangkubumi di Dusun Padagangan, Grobogan, untuk mempersiapkan perjanjian perdamaian dan pembagian kekuasaan. Mangkubumi lalu memerintahkan Pangeran Natakusuma membangun pesanggerahan dalam 4 bulan di Dusun Giyanti. Disepakati, perjanjian akan dilakukan di pesanggerahan itu pada 13 Februari 1755. Nicolas Harting dan Pangeran Mangkubumi lalu melakukan pertemuan awal pada 8 Februari 1755 di Pesanggerahan Giyanti untuk merumuskan perjanjian dan syarat-syaratnya. Ini 5 syarat yang diajukan Nicolas Harting. 1. Banyumas tetap menjadi kekuasaan Kasunanan Surakarta. 2. Keraton Mangkubumi tak boleh berdekatan dengan Keraton Surakarta. 3. Surabaya dijadikan lokasi keraton bagi Pangeran Mangkubumi.
4. Pangeran Mangkubumi tak boleh mengangkat Pangeran Natakusuma sebagai patih karena ia anti company. 5. Pangeran Mangkubumi hendaknya tak memakai gelar Susuhunan lagi. Dan ini 5 syarat Pangeran Mangkubumi. 1. Gelar yang akan ia sandang adalah Sultan. 2. Keraton tidak didirikan di Surabaya, melainkan di Mataram. 3. Yang dijadikan patih adalah Tumenggung Yudanegara, Bupati Banyumas. 4. Menuntut pemulangan kembali Adipati Natakusuma, patih semasa Pakubuwono II, dari pengasingannya di Sailan. 5. Menyetujui Banyumas tetap menjadi milik Pakubuwono III. Kesepakatan ini yang kemudian menjadi inti dari isi perjanjian Giyanti. Pada 13 Februari 1755, perjanjian perdamaian di Pesanggrahan Giyanti dilaksanakan juga. Pangeran Mangkubumi diwakili Pangeran Natakusuma, Kompeni Belanda diwakili Nicholas Harting, dan Pakubuwono III diwakili Patih Adipati Pringgoloyo. Perjanjian itu diuraikan dalam 9 pasal. 1. Mangkubumi berhak menjadi raja atas separuh Mataram dengan gelar Sultan, namun harus bersumpah setia kepada Kompeni beserta segenap keluarga dan keturunannya. 2. Kerjasama Kompeni dan orang-orang Jawa atau Kawulo Sultan agar ditingkatkan dan mencegah adanya sikap saling merugikan. 3. Penunjukan patih oleh Sultan harus mendapat persetujuan dari wakil Kompeni di Semarang dan berjanji tak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerenggangan hubungan kerajaan dan Kompeni. 4. Pemecatan patih dan bupati serta petinggi kerajaan harus atas persetujuan Kompeni. 5. Sultan harus mengampuni para bupati yang pada masa perang terdahulu memihak Kompeni. 6. Sultan tak boleh lagi menuntut wilayah Mataram, terutama pesisir Jawa Utara yang sudah diserahkan kepada Kompeni melalui perjanjian Ponorogo tahun 1743. Sebagai ganti, Kompeni akan membayar 20.000 real kepada Sultan setiap tahunnya. Sultan juga harus bersedia bekerja sama secara militer terhadap setiap bentuk perlawanan yang ditujukan kepada Kompeni dan sebaliknya. 7. Sultan tak boleh menuntut haknya atas kerajaan di Surakarta beserta segenap keturunannya. 8. Sultan hanya boleh menjual hasil buminya kepada Kompeni dengan harga yang ditetapkan oleh Kompeni. 9. Sultan harus menghargai dan mematuhi seluruh perjanjian dengan Kompeni yang sudah ada, seperti perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan perjanjian 1749. Keesokan hari, masih di Pesanggrahan Giyanti, dilakukan upacara kenegaraan. Isinya pembacaan naskah pidato Gubernur Jenderal Jacob Mussel oleh Nicholas Harting yang berisikan pengakuan Gubernur dan Pakubuwono III atas penobatan Pangeran Mangkubumi sebagai raja dan berhak atas separuh kerajaan Mataram. Pidato Pakubuwono III diwakili Patih Adipati Pringgoloyo yang berisi ucapan terima kasih karena Pangeran Mangkubumi bersedia berdamai dan doa agar kerajaan yang dipimpinnya sejahtera. Pidato Mangkubumi diwakili Pangeran Natakusuma yang berisi 1. Gelar Susuhunan yang disandang Mangkubumi dalam penobatan di Kabanaran sejak saat itu diganti Sultan. 2. Gelar yang disandangnya adalah Hamengkubuwono. 3. Keraton akan didirikan di Mataram, tepatnya di Dusun Beringharjo dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat. 4. Sebutan lengkap raja adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Hing Alogo Abdurrahman Sayyidin Pranatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan Ngayogyakarta Mataram. 1.
Sejak saat itu, Mataram Islam terpecah menjadi dua. Secara geografis, Surakarta menguasai sebelah timur Kali Opak dan Yogyakarta menguasai sebelah barat Kali Opak. Mataram Islam yang didirikan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati pada 1586 itu pun menjadi dua wilayah, dua kerajaan dan dua poros. Masing-masing kerajaan memiliki kedaulatan sendiri, visi sendiri, bahkan dalam beberapa hal memiliki corak dan ciri khas budaya yang berbeda. Dua poros Mataram Islam itu bertahan sampai sekarang dengan keberadaan kultural dan adat istiadat Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.